Ya, Pak Adri Halo, mungkin. Ya, siap Pak Adri. Pak. Silakan. Sudah terdengar. Apakah ada komentar kaitannya dengan pelaksanaan L2T2 dan Tangerang? Baik, 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 Halo Pak. baik. Siap, siap. Pak Adri, siap. Kita lanjut ya. Eh, Pak Heru dan Pak Adri yang ada di studio dan Pak Heru yang ada di kantor nih Pak Heru ya. Terima kasih atas konfirmasi dan penjelasannya. Jadi tadi dalam perbincangan kita sempat membahas mengenai tangki septik fabrikasi sebagaimana yang tadi Pak Adri sampaikan. Kebetulan nih Pak Adri, Pak Heru, teman-teman sekalian audiens, saat ini kita kedatangan salah satu vendor penyedia tangki septik fabrikasi dari PT Rototama Berlian Plus. Kepada perwakilan Rototama, saya persilakan untuk memperkenalkan diri untuk turut melengkapi apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Adri kaitannya dengan tangki septik yang telah dibangun di Kabupaten Tangerang. Silakan dengan Pak siapa bisa diperkenalkan Pak? Ya, selamat siang Pak Pal. Saya dengan Henry Saputra. Saya Baik, mewakili perusahaan saya PT ya, Rototama Berlian Plus. Salam kenal sebelumnya. ya, Selamat siang yang saya hormati untuk Pak Jeremy Kiton dari Deputy Chief of Party USAID Iowa Tangguh. Kemudian Ibu Marsaulina Pasaribu, Kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Sanitasi Kementerian PUPR. Kemudian Bapak Kabir Bedi selaku Ketua Forkalim. Pak Adri, Pak Pal, dan juga rekan-rekan dari Ewos Tangguh, Bapak Ibu yang saya hormati juga dari Forkalim dan anggotanya, serta Bapak Ibu dari dinas-dinas terkait yang hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Hendry, kami dari PT Rototama Berlian Plus. Kami ini merupakan salah satu produsen tangki septik dan juga IPAL yang sudah tersertifikasi oleh Kementerian PUPR. eh, dalam sertifikatnya yang kita sebut sertifikat Balai Teknologi Sanitasi. Kami memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun khusus di bidang pengolahan air limbah domestik. Jadi kami memiliki tempat produksi yang ada di Kabupaten Bogor, yaitu di Cilengsi dan juga di Gunung Putri. Kami produksi tangki komunal yang berbahan fiber dan juga tangki septik individu yang berbahan PE atau polietilin. Nah, kemudian kami juga sudah terlibat cukup banyak saat ini bekerja sama dengan dinas-dinas PUPR, kemudian dinas Perkim, dan juga dinas-dinas lainnya seperti lingkungan hidup di beberapa kabupaten kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi pada saat pagi hari ini saya ingin memperkenalkan produk unggulan kami untuk septic tank individual berbahan PE. Eh, Boleh dibantu untuk slide berikutnya, Bu? Ya, tolong dilanjut terus. Jadi kalau ya, terus terus. Jadi kami ini, nah ini produk kami ini terbuat dari bahan LLDPE menggunakan tipe anaerobik, yaitu eh, terdapat dua ruangan, yaitu sistem ruangan pertama itu ruang sedimentasi, kemudian ruang berikutnya yaitu ruang filtrasi oleh eh, biomedia. Kemudian produk kami ini diproduksi slide selanjutnya. Tangki kami ini diproduksi dengan metode rotasi tanpa sambung menggunakan mesin otomatis sehingga menjamin standar produk. Kemudian produk kami ini cepat dan mudah dalam pemasangan karena sudah jadi ya. Dan juga kita menggunakan biomedia yang memang berteknologi dari Jepang. Selanjutnya, ini kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat seperti ini tangki septik kami. Jadi memiliki dua ruangan di dalamnya, yaitu ruang sedimentasi, kemudian tengahnya itu kita bisa lihat ada ruang biomedia. Jadi kotoran masuk ke dalam inlet,
kemudian terjadi pemisahan antara padatan dan cairan, kemudian masuk ke ruang berikutnya, diproses oleh bakteri, kemudian keluar ke outlet, dan itu sudah layak dibuang ke resapan atau saluran kota. Seperti kita lihat di sini, kalau material bodinya adalah bahan LLDPE, kemudian kita memiliki tutup manhole yang kita terbuat dari bahan PP, pipanya itu terbuat dari bahan PVC, sehingga para pengguna tinggal menyambung saja dari pipa yang mereka miliki saat ini, tidak butuh sambungan khusus. Kalau medianya kita gunakan bahan HDPE. Kita memiliki 3 ukuran untuk sebenarnya 4 ukuran saat ini. Jadi kita memiliki ukuran 700 liter, kemudian kita memiliki 1000 liter, dan juga 1400. Yang saya sebut tadi itu adalah total volume tangki. Tapi kalau total volume pengolahannya itu adalah 600 liter, 800, dan 1200. Kalau untuk besaran pipa inlet dan outletnya, kami bisa menggunakan pipa 3 in maupun 4 in. Jadi itu tergantung pilihan oleh pengguna. Untuk harga sama saja, kami bisa mengikuti. Slide selanjutnya. Jadi di sini kalau kita lihat, eh, karena kami punya produk ini memiliki ketebalan yang sangat tebal, jadi di video ini mungkin bisa tolong di play, Ibu. Oh, nggak bisa di play tadi ya videonya ya. Jadi di sini sebenarnya video menunjukkan bahwa tangki kami ini apabila dipukul menggunakan kayu itu sangat kuat. Jadi kita butuh tangki yang kuat, karena kalau apabila kita tanam ke dalam tanah itu membutuhkan ketahanan yang kuat terhadap tekanan tanah. Slide berikutnya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kami telah memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Balai Teknologi Sanitasi, Kementerian PUPR. Kemudian kami memiliki ISO dari 9001, 14001, 45001. Selanjutnya kami juga memiliki sertifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup yang kita sebut sertifikat ramah lingkungan. Dan juga saat ini kita memiliki, kalau ini hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Teknologi Sanitasi. Kemudian kita memiliki sertifikat TKDN saat ini, yang nilai TKDN-nya adalah 54,29%. Selanjutnya. Jadi ini sekilas produksi kami di Gunung Putri, Bogor. Ini pabrik kami, ini mesinnya itu disebut mesin rotasional molding, yaitu metode rotasi cetak tanpa sambung. Kemudian ini pabrik kami yang di Cilengsi yang membuat tangki septik yang besar-besar skala komunal atau biasa digunakan di hotel dan industri. Kemudian kami sebenarnya memiliki juga gudang di Cikarang untuk menyimpan produk-produk kami. Jadi tangki kami ini sangat mudah pemasangannya, tidak perlu dirakit atau kemudian dirangkai gitu ya. Jadi begitu terkirim dari kami, Bapak Ibu hanya tinggal menyiapkan lahan, yaitu galian, kemudian dudukan tanah, kemudian tangki tersebut diturunkan, diisi air, kemudian diisi pasir sekelilingnya, setelah itu ditimbun, dan tangki tersebut siap digunakan. Jadi cukup sangat mudah. Dan selanjutnya kami memberikan satu buah tablet bakteri, yaitu itu digunakan sebagai bakteri starter. Jadi tangki tersebut datang secara kosongan, kemudian kita berikan bakteri. Setelah itu bakteri hidup, kemudian siap digunakan. Dan juga kami memiliki garansi 10 tahun. Jadi dalam setiap pengiriman kami sertakan juga kartu garansi yang sebenarnya harus diisi dan juga disimpan oleh pengguna. 10 tahun itu mencakup dari tangki itu sendiri, kemudian segala kerusakan yang terjadi akibat cacat produksi di luar dari pemasangan. Jadi ini foto-foto yang sudah terpasang, dan juga ini program-program yang telah kami ikuti. Ini salah satu contohnya penerima bantuan yang sudah menerima tangki tersebut. Dan kami sebenarnya terbuka kerjasama dengan seluruh dinas terkait
untuk program-program yang sedang dijalankan untuk ke depannya. Ini operasi dan perawatan, kemudian ini bentuk tablet bakteri kita yang kami berikan. Fungsinya juga, fungsi berikutnya dari produk tersebut adalah sebagai perawatan. Jadi seluruh tangki septik yang ada di Indonesia yang kita sebut tangki fabrikasi, sebenarnya itu butuh perawatan. Perawatannya salah satunya itu selain daripada penyedotan secara berkala setiap 3 atau 5 tahun sekali, kedua adalah penambahan bakteri. Bakteri ini uh, uh, digunakan untuk menggantikan populasi bakteri yang kemungkinan mati akibat mungkin pembersihan oleh pengguna seperti menggunakan cairan kimia pembersih pada klosetnya dan lain sebagainya. Ini harus rutin ditambahkan untuk mengoptimalkan kinerja tangki septik itu sendiri. Sekian saya rasa presentasi produk dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Kalau Bapak Ibu mau ada pertanyaan, saya terbuka untuk pertanyaan tersebut. Ya, baik. Terima kasih Pak. Dengan Pak siapa nih tadi Pak? Dengan Henry, Pak. Pak Henry dari Ya. Pertama. Baik. Pak Henry, terima kasih atas informasinya. Tadi memang sudah dijelaskan oleh Pak Henry bahwa produk ini sudah tinggal pasang ya. Artinya kelihatannya apakah perlu dilakukan oleh tukang yang sudah berpengalaman atau perlu tukang biasa saja? Kemudian ada manual booknya nggak ya? Maksud saya gini, manual book itu barangkali mungkin begitu septic tank itu datang, barangkali ada petunjuk pemasangan begini, begini, begini. Itu cukup clear nggak Pak? Kalau umpama ada teman-teman yang berminat dengan tangki septic tersebut, silakan Pak Indri. Ya, baik Bapak, terima kasih. Jadi pada produk kami itu memiliki stiker pemasangan yang tertempel di setiap sisi tangki. Jadi kalau kita baca itu cukup mudah instruksi pemasangannya. Namun kalau saya rasa untuk tukang atau mungkin untuk yang di lapangan itu cukup mudah karena pemasangan produk kami itu cukup gampang. Jadi tidak ada yang perlu dirakit, jadi hanya siapkan lahan galian, kemudian dudukan. Namun untuk Bapak Ibu biasanya yang kami bekerja sama dengan dinas-dinas seperti PUPR atau Perkim, kami memiliki teknisi Pak. Jadi teknisi kami itu siap untuk pendampingan, eh, misalnya dari awal itu sosialisasi. Sosialisasi itu saya rasa sangat penting Pak. Jadi sosialisasi itu kita meningkatkan masyarakat, kesadaran masyarakat apa itu septik yang sehat, layak, dan lain sebagainya. Kemudian waktu pemasangan kami biasanya mengirim teknisi untuk pendampingan pemasangan di setiap lokasi. Dan itu pun gratis, tidak ada biaya. Itu memang servis dari kami. Seperti itu, Pak. Ya, ya baik. Kembali menyitir dari hasil webinar sanitasi aman ekonomi tangguh. Saya ingat pernyataan Bapak Kepala Balai Teknologi Sanitasi mengenai pentingnya sertifikasi atas produk tangki septik fabrikasi. Disampaikan oleh beliau bahwa kita tidak ingin masyarakat terjebak dengan klaim oknum produsen yang mengobrol jaminan ramah lingkungan dan berwacana bahwa produknya tidak butuh pemeliharaan. Pak Edri, Pak Heru, Pak Hendri, kita sepakat dengan itu kan? Ada komentar tentang statement tadi, Pak? Silakan. Komentarnya seperti ini, Pak. Jadi, uh, kalau ada produsen yang menyebut tangki septiknya atau produknya tidak perlu disedot selama-lamanya, saya pastikan itu tidak benar. Karena seperti apapun maupun seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk septik konvensional maupun fabrikasi, itu butuh pemeliharaan yaitu penyedotan secara berkala. Jadi rekomendasi pusat tadi mungkin 3 tahun sekali, tapi kalau saya suka sosialisasikan 3 sampai 5 tahun sekali. Bahkan kemungkinan itu yang sudah disampaikan juga, masyarakat itu tidak melakukan penyedotan apabila tidak ketemu masalah. Itu saya sangat setuju, Pak. Ya, ya. Nah, namun kita jangan sampai terjadi masalah, sebaiknya memang harus dilakukan pemeliharaan, gitu. Baik. Pak Adri ada komen? Pak Adri atau Pak Heru kaitannya dengan Iya Pak. Tangki
septic fabrikasi itu nggak perlu disedot kalau nggak dipakai. Ya, betul Pak Heru, saya setuju itu Pak. Oke, ya setuju, setuju. Pak Ya, Adri? Apapun tangki septiknya kalau nggak dipakai itu nggak perlu sedot. Betul, betul. ya, Kalau konvensional mungkin bocor ya. Kalau bocor itu nggak perlu sedot. Ya, Eh, ya. ini menarik ya, Pak Pal, Pak Adri. Ini mumpung saya perhatiin pesertanya banyak UPT PAL nih ya. Saya kemarin nonton video orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Dia membuka septic tanknya. Ternyata septic tanknya tuh mirip-mirip dengan fabrikasi atau septic tank yang kita pasang di program gitu loh. Hanya lebih 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 kompleks dan ada filtrasi eh, ada filtrasi menggunakan udaranya aja. Intinya si air limbah domestik itu difilter sedemikian rupa sehingga saluran di lingkungan rumahnya itu sangat bersih. Nah, di situ ada kalimat, saya kalau nggak salah menyimak, setiap 6 bulan itu ada petugas yang datang untuk membersihkan. Kalau sepemahaman saya, yang namanya apapun itu septic tanknya, yang namanya terawat, itu sedikit lumpurnya. Artinya dia hanya membersihkan atau hanya mengecek keberfungsian instalaturnya. Berarti ini mungkin teman-teman di PALDE harus punya konsep, harus punya cara, atau kita eh, susun bareng-bareng nih. Atau Bu Socha mungkin nanti kita jalan-jalan ke Jepang, Bu. Kita cek PALDE sana kayak gimana gitu kan. Itu 6 bulan sekali ada orang rutin memeriksa septic tank individualnya. Itu menarik itu. Bu Socha mungkin nanti nggak usah lagi capek-capek mikirin target tahunan. Karena setiap tahun PT PAL kita tuh dipatok target gitu kan. Sebenarnya itu kalau sudah menjadi pelayanan dasar, itu udah aneh juga gitu kalau kalau kita selalu di tiap tahun itu ditargetkan sekian rupiah dari UPT PAL. Gitu, Pak Adri, Pak Henry, Pak Pal, makasih. Pak Adri, ini Pak Adri Ya, Pak Pal. hemat sekali. Suaranya Ya, mahal. Silakan Pak Adri, ada komentar. ya. Kedengaran, Pak Pal? Sangat jelas, clear. Oke. Tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Henry juga. Kalau saya beranggapan uh, bagus apa tangki septik fabrikasi yang sudah bagus, tetapi implementasi pelaksanaan pemasangan yang tidak sesuai dengan standarnya juga akan berdampak terhadap tangki keberfungsian tangki tersebut. Makanya kita harapkan memang informasi bagaimana pemasangan yang baik, pemasangan yang benar, dan bagaimana melakukan perawatan. Salah satunya adalah yang tadi melakukan penyedotan secara berkala itu harus disampaikan ke masyarakat. Jadi menurut saya ini memang harus selalu dipromosikan, disampaikan ke masyarakat yang memiliki tangki septik. Ada beberapa hal yang harus mereka lakukan supaya keberfungsian dari tangki yang mereka pasang, mereka bangun itu bisa berjalan dengan maksimal, bisa termanfaatkan dengan maksimal. Yang salah satunya adalah dengan melakukan penyedotan secara berkala. Itu Pak Pal. Baik, Pak Adri. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita coba ke online ya, yang masuk. Beberapa online yang masuk dari teman-teman yang hadir. Saya coba secara acak saya bacakan dari DSDABM Surabaya. Apakah boleh jamban individu dari Itu bis? yang nanyain saya udah nggak botak, kan siapa ya? Oh ya 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 Pak Heru. Kok beda sekarang nih? Ya ya baik baik. Eh, Sebelumnya Pak Heru, mohon izin saya ke pertanyaan yang terakhir dulu nih dari online. Eh, DSDABM Surabaya. Apakah boleh jamban individu dari bis beton individu dikoneksi ke tangki septik komunal?
karena pertimbangan dengan konstruksi bis beton dianggap kurang kedap. Saya kurang periksa ininya ya, poinnya, tapi mungkin Bapak Ibu narasumber bisa punya komentar terhadap pertanyaan ini. Saya ulangi, apakah boleh jamban individu dari bis beton individu dikoneksikan ke tangki septik komunal karena pertimbangan dengan konstruksi bis beton dianggap kurang kedap? Pak Adri bisa menangkap kira-kira Ya, pertanyaan? ya Papa. Eh, Kalau menurut saya, mendingan karena ini kan nggak kedap, mendingan dari jambannya langsung ke tangki septik komunal, Papa. Jadi Oh kalau gitu. seandainya apa yang tadi yang ada buis tadi itu bisa sebagai apa hanya bak kontrolnya aja Ya, gitu. ya, ya. Mendingan langsung ke tangki septik komunalnya. Baik, baik. Oke. Pak Heru atau Pak Hendri ada komentar, tapi kelihatannya pertanyaannya ini ya, apakah boleh jamban individu dari bis beton dikoneksikan ke tangki septik komunal? Mungkin ada komentar dari Pak Heru atau Pak Hendri? Saya Jawabannya setuju sama memang Pak sama, Andri, Bapak. kayaknya lebih baik langsung Betul. ke, kalau Oke, sudah ada komunal ya iya, ngapain bikin bus beton lagi gitu kan, iya, iya. Karena langsung bus aja beton itu biasanya koneksi. bawahnya tidak kedap, Pak. Jadi Oke, oke. untuk dialirkan dari bus beton ke komunal itu kayaknya tidak mungkin. Jadi Iya, lebih baik langsung saja. iya, iya. Oke, kembali ke pertanyaan yang ini mungkin kayaknya ke Pak Adri nih, anonimus. Bagaimana penerapan tangki septik untuk masyarakat yang tinggal di pesisir atau rumah-rumah yang berada di atas perairan? Saya awali ke Pak Adri dulu nih, mungkin ada komentar atau terkait itu. Nanti yang lainnya juga bisa memberi komentar. Ya, ya Papa. Audiens. Eh, Ya, di beberapa tempat sebenarnya ada yang melaksanakan apa teknologi yang Tripicon S ataupun Tripicon T itu. Tapi di beberapa hal saya waktu sempat lihat ke lapangan itu ada beberapa kelemahannya. Jadi tidak bisa dimanfaatkan oleh si orang atau penghuni rumah tersebut. Satu orang menggunakan, habis itu udah mampet. Tapi berapa hal yang bisa menjadi masukan kita sebenarnya bisa menggunakan tangki septik fiber atau fabrikasi, tapi dengan sedikit modifikasi yang harus dilakukan. Karena tangki septik fiber ini butuh ada dudukannya. Terus kalau seandainya masih memungkinkan untuk dipasang secara komunal, mendingan menggunakan tangki septik komunal dari rumah-rumah panggung tersebut dialirkan melalui perpipaan ke tangki septik komunal atau ke IPAL komunal. Mungkin itu Pak Pal. Oke, halo Pak Pal. Buat Pak Hendri, Pak Heru barangkali ada komentar. Mungkin di daerah Pak Heru ada wilayah-wilayah yang seperti tadi ditanyakan, wilayah pesisir atau air tinggi seperti itu. Eh, Pengalaman kami menggunakan tangki septik fabrikasi itu lebih nyaman Oke, di wilayah pesisir. Kalau bapak-bapak ibu melihat background saya itu kan ada penataan kawasan Tapang ya. Saya oke. lagi cari-cari fotonya barusan. Aha. Memang pada saat konstruksi luar biasa kita melawan air permukaan, air laut malah yang kita lawan. Iya, iya. Jadi akhirnya diterapkanlah semua ilmu yang kepake, ilmu nelayan. Bagaimana caranya memendam tangki septik fabrikasi tersebut supaya nggak gerak. Ilmu Hmm, nelayannya yang kita pakai, Pak. oke. Dan kepake. Jadi seperti dibuatkan jangkar dan alhamdulillah sampai sekarang keberfungsiannya selama 2 tahun ini masih masih normal dan kemarin dicek untuk outletnya pun masih memenuhi standar baku mutu. Tinggal nanti Bu Soca UPT PAL kita mungkin Oke. 2 tahun atau 1 tahun depan kita harus sudah mulai cek lumpurnya. Iya, Itu iya. aja. Pak Hendri, ada kiat-kiat masang di tempat lokasi yang sulit seperti tadi, pesisir segala macam? Kalau Ada. pesisir biasanya Bapak kami menggunakan
sebutannya kayak bekisting ya untuk bangun Oh, itu. oke. Bekisting itu untuk melindungi tangki septik dari air di Ya, sekitarnya, kiri ke kanannya. Jadi ya. posisi tangkinya itu terkadang agak di atas. Jadi Hmm, oleh pengguna itu terlihat gitu. oke, oke. Nah, kalau untuk pasang surut pun juga kami punya pengalaman untuk daerah pasang surut. Biasanya tangkinya itu diikatkan ke kayu, kemudian kayunya itu bisa naik turun, dan juga untuk sambungan pipanya itu menggunakan selang fleksibel, Pak. Oh, di Ah, ekor supaya bisa. ya, bisa mengikuti naik turun kalau itu di daerah pasang surut. Jadi Ya, itu pengalaman kami sih untuk pasang ini. Cuman saya baik. menarik, Pak Heru, saya belum pernah kerjasama dengan Kabupaten Tangerang ini. Jadi mungkin suatu waktu bisa Bapak ketemu. kejauhan di Cilengsi. Dekat Pak, Bogor, Tangerang deket itu. Ya, ya, baik, baik. Pak Heru, kembali ke ini ya, Ya, ke eh, acara kita hari ini adalah apakah cukup hanya dengan bangun jamban gitu kan? Mengenai pasar, seingat informasi yang tadi teman-teman admin gali, ada fasilitas mikrokredit dari LKM untuk warga Teluk Naga dan wilayah sekitarnya. ya. Dulu di Kalideres juga ada pemasangan tangki septik. Selanjutnya bagaimana Pak? Apakah memang saat ini yang sudah terpasang itu kemudian sudah berlanjut untuk dilakukan upaya OM atau penyedotan selanjutnya? Eh, di tahun kapan ya? iWAS juga itu kayaknya sudah pernah ada yang menjadi pelanggannya Pak Alde, tapi Ya, karena eh, sangat sulit dijangkau si penerima oke. penerima koperasi itu, jadi ya dikeluhkan juga tuh oleh timnya Bu Soca dengan di PLD-nya karena untuk dari mobil tangki ke unit penerimanya itu harus Betul. butuh pipa kurang lebih 100 meter. Ya, Jadi kita pun PALD juga masih kekurangan eh, ya mungkin kita harus PALD bukan dari sisi IPAL-nya ya, dari sisi penyedotannya mungkin yang pernah kita usulkan untuk tangki mini ya, penyedotan tangki mini itu mungkin diadakan lagi. Jadi potensi pasar untuk koperasi ya atau untuk apa pinjam meminjam itu masih ada masih ada. selama nggak ketemu program kita Pak karena masyarakat lebih memilih program kita yang gratis daripada mereka yang bayar. Betul, betul. Jadi kalau dari pemerintah itu kan eh, Iya. gratis. Kalau program Justru mikrokredit, seharusnya yang program koperasi Pak Pal itu ya, ya, alangkah baiknya ke mhm, masyarakat bukan MBR PR, yang bukan kita tangani. ya, 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 Jadi masyarakat yang sudah mampu yang ingin meningkatkan kualitas safety tanknya. Yang kata ya, Bu Socia tadi yang sulit untuk disadarkan tuh kadang-kadang yang seperti itu. ya, ya, Mungkin betul. nanti kita akan lakukan ya seperti sosialisasi atau apapun itu, Mhm, mhm. bukan yang disebarkan itu bukan Mhm. sedot tinjanya. Ya, ya, Mungkin ini PR kita bersama nih. iWAS juga harus kasih masukan. Bagaimana caranya nih terhadap kan tadi yang kita bangun kan berdasarkan data dari tahun kemarin sampai dengan tahun depan rencananya yang 33.000 itu hanya kita bangun 33.000 dapat 3.000. ya masih ada 967.000 lagi yang belum kita jamah sama sekali. Belum disentuh ya. Artinya yang dia laksanakan sendiri gitu loh. Itu lebih berat Pak dari mungkin itu unsur eh, bantuan apa namanya sumber pendanaan lain seperti koperasi dan lainnya itu bisa masuk ke situ potensi pasar itu lebih lebih memungkinkan dibandingkan mencari MBR atau MBR kan jangankan membuat bayar untuk cicilan WC Pak untuk makan hari-hari aja kan mereka pasti Ya, mikir dua kali jadi ya sasarannya tuh diubah aja Pak potensinya lebih besar dan UPTPA pun bisa lebih lebih bisa lebih bisa berjaya di situ di dia
Eh, Pada saat nanti mau nyedot ya segala macam. iya, Ya, oke. tapi gimana nih caranya nih untuk menyadarkan yang 80%-an tadi? Ya, Itu ya. Pak tugas beratnya. Baik. Oke, Pak Adri, ada komentar? Pak Adri masih mute kayaknya. Ya, mohon dibantu. Tombol mute Pak Adri masih menyala. Mohon dibantu. Kedengaran Bapak? Baik, Pak Adri masih silakan. Kedengeran, kedengeran. Barusan kedengeran. Ya. Mati lagi. Pak Adri mati lagi ya, ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin gini. Sekaligus saja nanti Pak Adri sambil memperbaiki ininya. Barangkali ada closing statement dari Pak Heru, dari Pak Henry, dan nanti dari Pak Adri terkait dengan topik yang hari ini. Tema kita adalah urusan air limbah domestik, apa cukup cuma bangun jamban? Mungkin nanti Pak Heru ada closing statement, menyimpulkan apa yang bisa disampaikan cukup 5 menit, nanti udah gitu Pak Henry, terakhir Pak Adri ya, Pak Adri ya. Silakan. Ya Pak Pal. Ya Pak Pal. Eh, Pak Heru dulu, dari yang Pak Heru sorry dulu. sorry. Ya. Ya silakan. Pak Heru ada closing statement? Masih Oke, mute? Ya, oke. Cek closing statement. Waduh, sip. saya tuh tadi udah nyatet. Closing statement saya nggak mau panjang-panjang, Pak. Baik, silakan. Masalah sanitasi itu bukan masalah kemiskinan. Baik. Ya, itu aja. Masalah sanitasi bukan masalah kemiskinan. Oke, artinya Jadi, membangun jamban sebagus apapun, kalau habit atau perilaku yang membangunnya tidak berubah, itu tidak akan mempengaruhi apapun. Itu aja mantap. sih, Pak. Ya, Pak Hendri? Saya rasa memang ini PR bersama untuk kita semua, eh, masih panjang urusannya Pak Pal ya. Jadi Ya, memang kita harus mengubah budaya masyarakat itu. Kita harus memberi kesadaran. Jadi bukan terkait seperti saya setuju dengan Pak Heru, bukan terkait kemiskinan. Namun ini untuk upaya bersama dari segala kalangan. Kita harus merubah mindset itu. Karena kalau tanpa tanpa itu saya rasa tidak akan berhasil, Pak. ya. Mm-mm. Itu Pak, saja. makasih Pak Hendri. Pak Adri? Ya Pak Pal. iWAS Tangguh akan selalu berkolaborasi dengan teman-teman mitra kita, baik itu dengan pemerintah daerah maupun Pak Hendy dari produsen, bagaimana menciptakan meningkatkan akses sanitasi aman di kota kabupaten, khususnya di dampingan iWAS Tangguh maupun di kota kabupaten lainnya. Jadi ini tadi memang PR kita bersama, bagaimana ini bisa kita wujudkan, peningkatan akses baik itu yang layak menjadi ke sanitasi yang aman. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada para narasumber, Ibu Marsha yang tadi sudah bergabung di sesi pertama. Terima kasih sudah berkenan berdiskusi. Kemudian juga untuk yang di studio, Pak Adri, kemudian Pak Heru, Pak Henry. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya tidak punya pantun karena menurut saya mainstream ya yang dari awal sampai akhir tadi sudah memberi pantun. Cukup sekian dari saya. Acara webinar ini saya coba kembalikan kepada MC, Pak Cehan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hendri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Pal eh, untuk moderasinya. Menarik sekali untuk webinar dari mengenai tangki septik ini. Eh, kita sudah di penghujung acara. Namun sebelum saya menutup acara, saya akan mengumumkan untuk door prize. Baik, untuk door prize akan diundi menggunakan nomor urut yang sesuai daftar, hadir, dan berlaku bagi yang mengisi form pendaftaran.
setelah terpilih, nanti akan ada satu pertanyaan dari perwakilan PT Rototama, yaitu Pak Henry, di mana itu untuk memverifikasi bahwa yang mendapat nomor undian itu telah menyimak keseluruhan acara atau tidak. Baik, maka sekarang kita akan mulai untuk putar undiannya. Silakan. Oke, baik. Ini untuk dari nomor undiannya didapatkan oleh Valentino Febridaki. Dan sekarang mungkin untuk dari Pak Henry. Iya, mohon maaf ya. Untuk Valentino Febridaki, apakah hadir? Nggak hadir. Oke, baik. Mungkin kita akan putar lagi undiannya. Oke, selanjutnya ini Rini Kadarwati. Nggak ada juga. Oke, baik. Kita putar lagi. Muhammad Ridwan. Apakah hadir? Halo, Apa untuk Muhammad Ridwan hadir? hadir Nggak Pak. ada. Oke, baik. Mungkin sekarang untuk langsung pertanyaannya saja dari Pak Henry. Silakan, Pak. Baik, Pak, pertanyaannya dari saya sangat simpel. Produk saya itu diproduksi menggunakan metode apa tadi saya sudah sebutkan? Oke, baik. Dengan metode apa ya produk Totorama ini dicetak? Mungkin Bio, Pak Muhammad bio, Ridwan. ya, bioorganik, bio apa? Lupa. Jawabannya salah, Pak. Putar lagi. Putar lagi. Mohon maaf, Oke, Pak. oke. Kalau begitu sesuai dengan selanjutnya kita putar lagi untuk nomor undiannya. Itu sudah? Untuk Pak Agus Suhardi, apa ada? Silakan di unmute untuk Pak Agus Suhardi. Kita skip lagi aja. Oke, baik, kita putar lagi untuk undiannya. Untuk Parwoto, Bapak Parwoto, nggak ada. Oke, baik, kita putar lagi. Untuk Hadir Bapak. Pak, hadir. Oke, baik Pak. Bismillah Ya. dapat, bismillah dapat. Oke, Bismillah baik. dapat Pak Hendri, kasihan saya Pak Hendri. Ini Pak Parwoto yang saya kenal bukan, Pak ya? Saya Aris Pak. Oh, Pak Aris. Oke, ya, salam kenal, Ya, Pak. Mm-mm. salam kenal Pak, saya dari Sidoarjo Pak. Semoga dapat Pak. Oh iya, silakan, Pak. Ya, Pak Aris. Jadi pertanyaannya saya ulangi lagi. Produk kami itu dibuat dengan metode apa? Metode ro, ro, rota apa tadi Pak ya? Benar Pak. Bentar. Nyaris, Ro, Pak, ro, nyaris. roto
rotasi tanpa sambung ya Pak ya? Ya, Mungkin betul otomatis ya? Pak. Betul sekali Pak Aris. Betul sekali. Ya, Oke. Alhamdulillah dapat lagi ceptek lumayan Pak. Iya Pak. Selamat Pak. Bapak dapat. Tambah lagi, Ye. Pak. Tambah Nah, lagi. Terima kasih Pak Hendri Saputra dari Rute Tama. sama-sama Pak Aris. Nanti mohon infonya diberikan ke tim panitia. Jadi nanti bisa saya kirimkan hadiahnya Pak. Ya, terima kasih Pak Hendri. Ya, terima kasih Pak Aris. Alhamdulillah. baik mungkin demikian dari webinar series kedua dari Forkalin. Karena sudah di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih untuk kepada seluruh narasumber dan semua peserta yang hadir pada kegiatan webinar ini, dan juga terutama untuk PT Roto Tama yang telah memsponsori dari kegiatan kita hari ini. Baik, sampai jumpa pada webinar series Forkalin lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih Pak Hendri. Iya Pak, sama-sama Pak. Salam kenal Terima dari kasih Pamekasan, semuanya. Pak. Salam kenal dari Pamekasan. Salam, iya Pak.